hari ya Tuhan layak lagi di hadapan-Mu. Kiranya setiap perbuatan tingkah laku kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam setiap perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami yang kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasa setan roh jahat yang datang yang bukan daripada Engkau, bersatu hati kami memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya roh sukacita ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami siap memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, berikan salam di depan belakang saudara. Kita mau menaikkan pujian memasuki gerbang yang ada di surga. Bersama
dan berlimpah sampai biarlah nama-Mu dimuliakan. Tiba saatnya juga kami duduk diam dengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau Tuhan mengurapi setiap kami. Kebenaran firman malam hari ini kami percaya berasal daripada Tuhan. Kami dalam nama Yesus kami percaya, kami izinkan Roh Kudus yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk memuji Tuhan. Dan saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan selalu kerjakan atas hidup kita, sehingga kita menjadi umat yang terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Galatia pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita akan baca ayat ini bersama, atau bergantian kita baca ayat ini. Saya membaca ayat pertama dan jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua, bergantian sampai ayat yang ke-5. Demikian. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang dikatakan bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Dari pembacaan ayat 1 sampai ayat yang ke-5 menunjukkan sebuah keinginan, sebuah tujuan dari penulisan kitab Galatia ini. Seperti beberapa waktu lalu yang saya sampaikan kepada kita sekalian, bahwa salah satu alasan yang muncul kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia adalah karena tingkat kepercayaan dari jemaat di Galatia mulai dirongrong oleh hasutan-hasutan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan kata lain, surat kepada jemaat di Galatia ini adalah ditulis dalam rangka menolong orang-orang yang percaya telah diubahkan cara pandangnya, cara berpikirnya dengan ajaran-ajaran palsu yang menyimpang. Nah, rupanya ajaran-ajaran yang menyimpang itu tidak hanya sekedar muncul sekarang ini, tetapi dalam kurun waktu yang sudah teruji dalam waktu yang lampau, muncul pengajaran-pengajaran yang selalu mendiskreditkan, muncul satu pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Saya pernah sampaikan begini, dan Bapak Ibu Saudara bisa lihat itu di media sosial hari ini. Ada yang namanya Kristen progresif. Intinya adalah mereka sedang membangun satu keyakinan, satu kepercayaan melampaui apa yang dikatakan oleh firman Tuhan.
Sebenarnya kalau kita mengerti tentang Kristen progresif, Bapak Ibu Saudara, itu adalah merupakan pengembangan dari hipergrace. Seolah-olah begini, ada keselamatan di luar daripada Tuhan Yesus. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara mencermati dengan baik beberapa hamba Tuhan ternama, para apologet Indonesia mencoba mengcounter semua pernyataan-pernyataan itu. Tetapi paling tidak begini, kalau di luar Yesus ada keselamatan, betapa rendah, betapa hinanya, betapa tidak bergunanya pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan bagaimana dengan rasul-rasul termasuk murid-murid Yesus, berarti kematian mereka menjadi sia-sia, seperti pernyataan Paulus dalam kitab Roma. Seandainya ada keselamatan dari luar dari Yesus. Bahkan yang lebih parah adalah, yang penting kita memiliki kasih. Yang penting kita berbuat baik. Seminggu ini kami diperlihatkan dengan sebuah pengalaman yang begitu indah. Di satu sisi ada seorang yang hatinya itu begitu tertutup untuk pekerjaan Tuhan. Tapi di satu sisi ada seorang keluarga yang begitu rindu, yang begitu terbuka hatinya tentang pekerjaan Tuhan. Dan saya lihat Bapak Ibu Saudara, orang yang tertutup pengertiannya, pemahamannya tentang pelayanan pekerjaan Tuhan, seolah-olah mereka memiliki cara pandang yang sama seperti Kristen progresif hari ini. Yang penting saya berbuat kebaikan. Karena masalah keselamatan itu adalah urusannya Tuhan. Yang penting saya berlaku baik. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah pengajaran yang mulai berkembang hari ini. Kalau menurut saya itu bukan progresif, tapi merupakan satu kemunduran. Pada zaman Tuhan Yesus pun sudah banyak orang-orang yang demikian, orang-orang Yahudi. Justru kalau saya katakan mereka adalah orang-orang yang kolot, yang mempertahankan nilai-nilai yang dulu. Kenapa demikian? Lihat saja konsepnya mirip sekali dengan pada waktu pelayanan Tuhan Yesus. Ada banyak penolakan-penolakan yang disampaikan. Nah, salah satu kenapa Paulus menulis Galatia ini adalah supaya orang-orang di Galatia itu kembali taat kepada ajaran yang benar. Memang betul hari ini orang terlalu banyak memberikan interpretasi tentang Alkitab, tentang sebuah keyakinan yang dipercayai. Bagi para pengajar-pengajar palsu, apa yang disampaikan itu adalah benar. Tapi benar menurut interpretasi mereka. Tapi kebenaran bagi orang-orang Galatia adalah kebenaran berdasarkan firman Allah. Hidup mendarah daging dalam pengenalan kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat yang kita baca,
Paulus memulai suratnya ini dengan berkata bahwa dia adalah Rasul Yesus Kristus. Biasanya Bapak Ibu Saudara, yang disebut rasul menurut pemahaman orang-orang Yahudi, menurut pengajar-pengajar palsu, adalah mereka yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Nah, Paulus pada waktu dia dipanggil menjadi rasul, Tuhan Yesus itu sudah mati. Sehingga hal ini diragukan kerasulannya. Tapi Paulus tetap berdiri kokoh bahwa panggilannya sebagai rasul itu bukan karena pilihan manusia, apalagi keinginan dirinya sendiri, tetapi Yesus Kristuslah yang memanggilnya. Entah harus hidup sejaman dengan Tuhan Yesus atau tidak, Paulus yakin sekali berdasarkan ilham Roh bahwa dia adalah seorang rasul yang dipanggil untuk menyatakan kebenaran. Paulus menyatakan dengan tegas bahwa ia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul, bukan dipanggil dari manusia. Dan dia tunjukkan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa ia dipanggil untuk menjadi rasul itu ditujukan terutama bukan untuk orang Yahudi, tetapi di luar dari orang Yahudi. Itu dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara saya coba memberikan pengertian pengajaran ini agar kita itu diperlengkapi dengan pemahaman firman Tuhan. Karena kalau kita tidak mengerti prinsip ini dengan baik, karena orang di seberang sana meragukan tentang siapa Paulus itu. Mereka mendiskreditkan bahwa orang Kristen itu bukan pengikut Kristus, pengikut Paulus. Kalau sudah begitu, siapa Paulus? Paulus itu kan manusia biasa yang penuh kelemahan dan kekurangan. Tapi saya ingin mempertegas dari ayat-ayat 1 sampai yang kelima ini, bahwa Paulus itu dipanggil sebagai rasul bukan oleh karena keinginan orang-orang Galatia atau keinginan manusia, tetapi sungguh karena dia telah dipanggil oleh Allah. Dan dia tunjukkan kerasulannya itu dengan baik. Bahkan ia mengajarkan dari ayat-ayat itu pembaharuan relasi antara Allah dengan manusia hanya bisa dikembalikan melalui kepercayaan kepada Kristus, melalui sebuah relasi, melalui sebuah hubungan, hanya melalui dan di dalam Yesus Kristus saja. Sebab apa? Pengajaran yang muncul pada waktu itu, pembaharuan bisa dilakukan di luar dari Yesus. Karenanya pengajaran-pengajaran yang muncul di Galatia, mereka mendorong begitu kuat. Seharusnya tidak cukup hanya percaya kepada Yesus untuk terjadinya sebuah pemulihan, tapi dibutuhkan satu tindakan melakukan hukum-hukum Taurat, ditambah dengan cara-cara mereka harus melakukan ibadah seperti orang-orang Yahudi secara manusiawi.
Inilah yang coba di-counter oleh Paulus, bahwa sesungguhnya memang keselamatan itu hanya oleh anugerah dan melalui Yesus Kristus saja. Tidak ada yang lain. Kebaikan kita itu adalah hasil dari kita percaya atau kita memiliki relasi dengan Kristus. Itulah sebabnya seseorang yang memiliki kasih, kasihnya berasal dari Kristus. Inilah yang coba ingin diperbaharui oleh Paulus, karena orang-orang Galatia sudah mulai terkontaminasi, bahwa mereka mengerti, memahami tidak cukup memang percaya kepada Yesus saja secara membabi buta, tetapi diperlukan sebuah perbuatan-perbuatan baik yang disebut sebagai kasih itu. Tidak ada seseorang yang dapat melakukan kasih secara sempurna tanpa dan melalui di dalam Yesus Kristus itu. Karakter kasih itu hanya ada di dalam Yesus. Seperti tadi saya katakan, ada orang yang hatinya begitu peduli kepada Tuhan. Rupanya dalam kesaksiannya, dia adalah seorang yang memang dari pemulungnya, dari seorang yang sangat sederhana. Kenapa? Karena dia tahu arti sebuah perjuangan itu. Kalau kembali ke dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, orang yang memiliki karakter Kristus, yang memiliki kasih, kasih yang sempurna itu hanya ada di dalam relasi bersama dengan Kristus. Maka seseorang yang memiliki karakter Kristus, yaitu kasih itu, harus berada di dalam Kristus, dan dia di dalam Kristus. Tanpa di dalam Kristus, seseorang tidak mungkin berada atau memiliki karakter Kristus, memiliki kasih Kristus. Nah, begitu sulit memang menurut saya keadaan dari jemaat Galatia, begitu rumit. Sebab apa? Paulus sebagai seorang rasul pada waktu itu harus menghadapi begitu gencarnya, begitu luasnya, begitu masifnya orang-orang mengajarkan hal-hal yang palsu. Apalagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, karena terlalu banyak informasi yang kita terima, seolah-olah semua informasi yang kita terima itu kita anggap benar semuanya. Sulit bagi kita untuk memilah, sulit bagi kita untuk memilih mana sih yang benar, karena kita memperoleh informasi setiap hari begitu limpah. Sehingga Bapak Ibu Saudara sulit membedakan bagi kita mana sih ajaran yang benar. Sementara pengajar-pengajar Kristen pun saling menyalahkan satu dengan yang lain. Menurut satu orang kelompok tertentu, perpuluhan itu tidak relevan. Seharusnya tidak lagi umat Tuhan memberikan persepuluhan. Di satu sisi ada orang-orang yang mempertahankan kebenaran. Kalau saya katakan begini, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang menyampaikan tentang perpuluhan itu sudah tidak relevan,
itu adalah interpretasi beliau. Pertanyaannya, apakah di dalam Alkitab itu tidak tercatat? Semua tercatat dengan baik. Persoalannya, kita ini mudah mempercayai interpretasi, asumsi dari orang-orang tertentu. Apalagi kalau sudah embel-embelnya itu tinggi. Mudah bagi kita untuk berkata, oh benar ya, oh salah ya, dan seterusnya. Inilah dunia yang kita hadapi hari ini. Sulit memang bagi kita untuk mencerna dan mendudukkan dengan baik setiap nilai-nilai kebenaran itu. Karena masing-masing punya interpretasi tersendiri. Nah, kita ini hanya diberikan pilihan begini. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak Ibu Saudara, mau pilih yang mana? Kan begitu pada akhirnya. Kalau kita tidak memiliki nilai kebenaran yang sungguh, sulit bagi kita untuk memilihnya. Semua kita anggap pukul rata, ini yang benar. Saya sering Bapak Ibu Saudara buka Google tentang pelajaran-pelajaran begini. Semua mirip-mirip. Baik pengajaran saksi Yehova, pengajaran gereja setan, semua mirip. Di Google itu pengajarannya. Nah, kalau kita tidak bisa memiliki satu pengertian yang benar tentang firman Tuhan, kita akan mudah ikut serta dalam pengajaran-pengajaran yang tidak benar itu. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, banyak barang yang berkualitas itu dipalsukan. Dianggap itu menjadi barang-barang imitasi. Tampaknya barang imitasi itu sama dengan yang asli. Tapi yang membedakan adalah kualitasnya. Yang membedakan adalah kualitasnya. Satu kali saya di Batam, di dekat bandara itu ada mall apa itu, teman saya bilang begini, Pak Sam sebelum pulang beli itu ya gesper ya. Saya bilang, oh boleh, nanti kita beli dah buat kenangan-kenangan dari Batam. Saya beli satu. Orang itu bilang begini, Pak ini asli dari Italia. Karena dia bilang asli dari Italia, saya segan untuk memakainya. Saya simpen beberapa bulan lamanya, baru saya ambil dari kotak. Setelah ambil dari kotak, saya pakai sekali, rupanya sudah pecah-pecah semua. Sudah pecah-pecah semua. Tokonya berkata ini asli, Pak. Nah, kualitas itu tidak bisa dibohongi. Dalam kurun waktu tertentu pasti akan kelihatan. Jadi antara barang yang berkualitas dan palsu itu pasti berbeda. Apalagi kalau bicara tentang kebenaran yang dipalsukan, pasti akan berakibat fatal. Karenanya di dalam ayat yang kita baca, Paulus menunjukkan bahwa Injil yang disampaikan itu adalah Injil yang murni, Injil yang sejati, tanpa ada embel-embel perbuatan manusia. Yang disampaikan ayat 1 itu jelas. Dia sampaikan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Itu ayat pertama.
Dan memang isi Injil yang paling utama itu adalah bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau Injil itu hanya sekedar menyenangkan, meninabobokan kita, dia hanya bicara tentang berkat, itu bukan Injil yang murni. Injil yang murni bicara tentang kematian dan kebangkitan. Artinya dia selalu bicara tentang penderitaan dan kemenangan melalui dan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, dalam ayat 4, dia sampaikan tujuannya, sebab tujuan dari kematian Yesus Kristus itu, yaitu tentang dosa-dosa kita yang diampuni. Yang kedua, dilepaskannya kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Bukan justru memutarbalikkan kebenaran. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tujuan yang disampaikan oleh Paulus di dalam kematian Yesus itu adalah karena dosa-dosa kita. Tujuan dari kematiannya itu adalah untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Itu ayat 4 tertulis seperti itu. Nah, sekarang menurut saya sudah kelihatan benang merah. Sudah kelihatan perbedaan mendasar antara apa yang disampaikan oleh Paulus, di mana dia membawa Injil yang sejati itu, antara pengajar-pengajar yang palsu. Mudah saja Bapak Ibu Saudara membedakan di antara keduanya. Pastikan Injil yang sejati itu bicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Kalau seseorang hanya membicarakan tentang berkat, kalau seseorang hanya membicarakan tentang kemudahan-kemudahan mengikut Tuhan, hanya membicarakan tentang berkat mengikut Yesus, hanya membicarakan kesembuhan mengikut Yesus, hanya membicarakan mujizat mengikut Yesus, itu adalah satu bagian dari pengajar-pengajar palsu. Sebab Injil yang sejati adalah bicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan itu sendiri. Dan kematian Yesus Kristus itu tujuannya adalah berasal atau berakar dari kehendak Allah. Seperti dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tujuannya adalah berasal dari kehendak Allah, bukan berasal dari kehendak atau keinginan dari manusia. Dari sini ketahuan Bapak Ibu Saudara apa yang dibawa oleh Paulus dan apa yang disampaikan oleh pengajar-pengajar palsu itu. Tapi menurut saya mengubah kepercayaan, mengubah satu keyakinan itu tidak semudah kita menyampaikan sesuatu. Dulu saya ingat pada waktu sekitar 2010, kalau jemaat Tuhan yang lama di tempat ini tahu, ada satu keluarga yang selalu didatangi oleh saksi Yehova. Kami sudah katakan, Bu, Pak, kalau bisa diusir karena dia orang yang gak percaya sama Tuhan Yesus. Sementara kita orang Kristen itu, Yesus itu satu-satunya jalan kebenaran dan hidup kita.
Yesus bagi mereka dianggap sebagai ciptaan semata. Satu kali kami sampaikan, mereka diam saja. Saya berkunjung berapa kali lagi dengan Ibu Gembala, kami ajak sharing, menutup diri. Akhirnya sampai sekarang ini menjadi pengikut saksi Yehova. Mereka juga mempercayai mereka selamat, tapi saya tidak tahu prinsip selamatnya itu dari mana. Padahal prinsip dasarnya adalah mereka menginterpretasikan firman Allah itu menurut kemauan mereka sendiri. Dan inilah yang menjadi persoalan. Inilah yang menjadi kesulitan bagi jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Mereka berusaha memasukkan kebenaran dengan cara-cara yang lahiriah, dengan hidup keseharian, dan ditunjukkan dengan begitu nyata. Dasar-dasarnya ada, juga diambil dari firman Allah. Tidak cukup keselamatan itu di dalam Yesus Kristus, percaya kepada Yesus, tapi harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sulit Bapak Ibu Saudara untuk memilah keduanya. Tapi saya ingin coba mempertegas begini, bahwa kebaikan kita itu adalah berasal akibat dari kita diselamatkan dan memiliki hubungan dengan Kristus itu. Bukan perbuatan baik kita itu menghasilkan keselamatan. Nah, rasul-rasul palsu atau pengajar-pengajar palsu, mereka konsepnya adalah seperti itu. Mereka menganggap kebaikan mereka itu akan memperoleh atau melengkapkan keselamatan di dalam Yesus. Kalau kita belajar di dalam catatan-catatan Alkitab ini, tidak pernah kebaikan itu menyempurnakan keselamatan. Tidak ada catatannya, kecuali ada pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan hal itu. Sekali lagi, keselamatan itu hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Injil yang benar adalah bicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Tujuannya adalah untuk karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat ini. Dan tujuan kematian Yesus Kristus adalah berakar dari kehendak Bapa. Inilah rangkuman sekilas dari apa yang disampaikan oleh Paulus untuk mematahkan pengajaran-pengajaran palsu yang muncul pada jemaat Galatia kala itu. Nah, bagaimana dalam hidup kita hari ini menghadapi pengajar-pengajar yang demikian? Menurut saya tidak ada cara yang lain selain kita memperkokoh iman kita, pengenalan kita melalui firman Tuhan. Bapak Ibu, ada yang masih rajin membaca Alkitab? Jangan berkata tiap pagi mendengar renungan dari Bapak Gembala. Setiap pagi saya membaca. Dari mana? Renungan Bapak Gembala dalam kitab Amsal. Bukan itu. Baca secara pribadi. Kami keluarga kami membaca itu paling satu hari itu 3 sampai 2 pasal Bapak Ibu. Itu 1 tahun, kurang lebih 1 tahun dan kelar baca Alkitab. Tujuannya apa? Supaya kita semakin tahu, semakin
Setiap hari kita membaca, setiap kali kita membaca, selalu ada sesuatu yang baru yang Tuhan tuntun tunjukkan kepada kita, sehingga kita akan terkagum-kagum dengan perbuatan Tuhan. Di luar dari itu, kita akan semakin kuat, semakin kokoh. Ada pengajaran-pengajaran yang menyimpang, iya. Semakin kebenaran yang murni, kebenaran sejati itu disampaikan, akan semakin banyak pula orang berlomba-lomba untuk memanipulasi kebenaran itu. Dan itu sudah menjadi ketentuan dari dulunya. Bagaimana kita mengantisipasi? Paling tidak dengan kita mendengar berita firman Allah, baca firman Tuhan dengan baik. Saya kira ini yang saya ingin sampaikan malam hari ini kepada kita. Jangan kita dikacaukan oleh pengajaran-pengajaran yang menyimpang hari-hari ini, tapi bangunlah hidup kita berdasarkan Injil yang sejati, Injil yang murni, yang isinya adalah selalu bicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan, di mana tujuannya adalah supaya dosa-dosa kita diampuni, kita dilepaskan dari dunia yang jahat sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Gembala berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan, kami kembali melihat segala perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Oh, Yesus itu telah mati menebus setiap dosa dan keselamatan, memberikan keselamatan dalam hidup kami. Bahkan Yesus yang sudah bangkit, kami percaya bahwa ada satu pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Berikanlah hidup kami senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kami tahu lewat pendekatan diri kami kepada Tuhan, lewat pengabdian kami, lewat kami mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, lewat kami melakukan setiap ibadah-ibadah kami kepada Tuhan, lewat doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan, kami tahu Tuhan, kami boleh semakin kuat, kami boleh semakin teguh. Bahkan kami percaya sekalipun ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, mungkin ada pengajaran-pengajaran palsu, biarlah hidup kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan hidup kami Tuhan, biarlah hidup kami tidak digoyahkan oleh apapun, tetapi kami boleh tetap berdiri teguh di atas segala kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu lewat kebenaran firman Tuhan ada satu kemampuan, ada satu kekuatan, bahkan ada satu pemulihan, ada satu keselamatan yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua. Setiap kebenaran yang firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami percaya itu menjadi satu pedoman, satu pegangan, bahkan satu langkah kami di dalam Tuhan, sehingga kami boleh semakin kuat, semakin taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami bukan hanya menjadi sekedar pendengar, tapi kami belajar untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita sudah berkati Tuhan. Amin, saudaraku. Kita persiapkan diri kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat firman yang sudah disampaikan. Kiranya yang Tuhan firman sampaikan itu menjadi paket dalam kehidupan kami dari pelajaran-pelajaran yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kiranya lebih hari lagi kami ya Tuhan, kiranya boleh menjadi semangat lagi ya Tuhan mendekatkan diri kepada kami. Kami siap memberikan ya Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memberikan sedikit daripada apa yang kami punya. Kiranya Tuhan Kau menyucikan dengan setiap pemberian kami. Kami akan memberikan rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur. Sebab kau layak dipuja.
saudara silakan kepada Bapak Gembala. Besok jam 7 ada doa malam di tempat ini. Saya mengundang yang sudah lama, Bu Haliki. Mumpung ada, saya cuma ngomong aja. Mumpung ada beliau, saya undang datang yang lain sama ayo kita coba sama-sama lagi supaya kita semakin punya kekuatan dalam Tuhan. Baik, saya kira itu pengumuman yang saya sampaikan. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan. Kiranya anugerah-Mu, pertolongan-Mu semakin nyata atas seluruh hidup kami. Di tengah hiruk pikuk pengajaran-pengajaran yang kami dengar di sekitar kami, Tuhanlah yang akan terus meneguhkan panggilan-Mu atas seluruh hidup kami, untuk kami dapat menjadi jemaat-jemaat yang dewasa, yang bertumbuh di dalam Tuhan, terhadap pengenalan kami kepada firman Allah. Karenanya biarlah Tuhan yang menolong dan melawat kami. Sekali lagi berkati rumah tangga keluarga kami, baik kami sebagai anak, sebagai orang tua, di dalam tugas dan pelayanan serta tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati kami dengan berlimpah-limpah. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang lemah, Oma Tanpinio, Oma Evelyn, Oma Unggang, serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Teringat akan kami bagi Bapak Rudi, Tuhan tolong jamah hidupnya, sempurnakan kesembuhan tubuhnya dari segala penyakit yang dia derita. Tuhan beri kekuatan, beri kesempatan bagi Bapak dan keluarga ini untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami. Engkau beri kesehatan, kekuatan kepada kami sekalian. Kiranya Tuhan yang menopang kami semua, sehingga kami dapat melakukan aktivitas keseharian kami dengan baik. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang tidak ada bersama dengan kami. Kiranya anugerah dan damai sejahtera Tuhan pun berlimpah bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.